Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali dengan channel Yuk Belajar Bersama. Kali ini kita coba berikan pembahasan tentang SKB CPNS untuk akuntansi dan keuangan. Sebelumnya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel Yuk Belajar Bersama. Yang pertama, untuk soal pertama, berikut ini pos-pos neraca yang termasuk ke dalam kategori aktiva lancar, kecuali baik A. Kas, B. Biaya yang dibayar di muka, C. Piutang, D. Pendapatan yang diterima di muka, E. Surat-surat berharga. Kata kuncinya adalah aktiva lancar, tetapi kecuali. Aktiva lancar sendiri adalah aktiva yang dipergunakan untuk operasional perusahaan dan diharapkan dapat dijual atau dipakai selama satu atau kurang dari satu periode akuntansi. Intinya adalah aktiva lancar itu adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa dipakai kurang dari 1 tahun. Bisa dipakai atau bisa dijual. Kita lihat A. Kas. Kas berarti kan berupa uang, berarti ini bisa dipakai dan bisa ditukarkan dan bisa digunakan kurang dari 1 tahun. Berarti kas betul. Bukan jawabannya A berarti. Yang B, biaya yang dibayar di muka. Biaya yang dibayar di muka berarti seperti perusahaan menyewa gedung yang dilakukan misalkan di bulan Januari, tetapi sewa gedung tersebut dipergunakan atau dibayar untuk 1 tahun. Misalkan 1 bulannya 1 juta, kemudian sewa gedungnya menjadi 12 juta dibayar pada bulan Januari, maka ini bisa dikategorikan sebagai aset lancar atau aktiva lancar. Jadi yang B juga bukan. Yang C, piutang. Piutang adalah pendapatan yang diterima oleh sebuah perusahaan atas jasa yang telah dilakukan. Berarti ini pun termasuk aktiva lancar. Berarti C bukan. Yang D, pendapatan yang diterima di muka. Pendapatan yang diterima di muka merupakan utang. Kenapa? Karena perusahaan telah menerima pendapatan, tetapi barang atau jasa tersebut belum diserahkan. Artinya akan diserahkannya nanti. Sehingga pendapatan diterima di muka dikategorikan sebagai utang. Maka yang D adalah jawabannya. Yang E kita lihat dahulu. E, surat-surat berharga. Nah, surat-surat berharga ini jelas ini merupakan harta yang dimiliki oleh perusahaan. Maka jawabannya adalah D. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya yang termasuk dalam kelompok aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud adalah sebagai berikut, kecuali A. Tanah, B. Bangunan, C. Kendaraan, D. Hak cipta. Oke, jawabannya ini sudah jelas adalah hak cipta. Kenapa? Karena hak cipta merupakan aktiva tetap tak berwujud. Sedangkan untuk tanah, bangunan, dan kendaraan adalah jenis aktiva atau jenis harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang bentuknya tetap dan berwujud. Apa itu aktiva tetap berwujud? Aktiva tetap berwujud adalah segala aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang terlihat bentuk fisiknya dan biasanya bisa dipergunakan oleh perusahaan untuk lebih dari 1 tahun masa penggunaannya. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, laporan perubahan modal melaporkan antara lain. Oke, kata kuncinya adalah perubahan modal. A. Pendapatan perusahaan selama periode tertentu. B. Biaya perusahaan selama periode tertentu. C. Pengambilan uang untuk keperluan pribadi pemilik. C. D. Bangunan yang dibeli dari dana pinjaman. Jawabannya adalah C. Karena di laporan perubahan modal yang muncul atau komponen dalam laporan perubahan modal adalah yang pertama modal awal, yang kedua
laba atau rugi. Yang ketiga, bribe atau pengambilan milik pribadi. Dan yang selanjutnya adalah modal akhir. Jadi jawabannya adalah C. Sedangkan untuk pendapatan itu ada pada laporan laba rugi, biaya pun sama ada pada laporan laba rugi. Dan bangunan yang dibeli dari dana pinjaman itu ada di neraca. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Berikut ini yang termasuk dalam kelompok rekening biaya, kecuali A. Kerugian piutang, B. Biaya pemeliharaan mesin, C. Biaya gaji dan upah, D. Bribe, E. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah D. Bribe. Karena bribe merupakan rekening yang berkaitan dengan transaksi pribadi pemilik perusahaan, dan bribe dikategorikan ke dalam akun modal. Sedangkan untuk A, B, dan C ini merupakan akun biaya. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Surat saham yang dibeli perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali, melainkan dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan tetap berupa dividen. Dicatat dalam rekening A. Surat berharga, B. Investasi sementara, C. Investasi jangka panjang, D. Modal saham, E. Laba ditahan. Jawabannya adalah C. Investasi jangka panjang. Karena saham yang dibeli perusahaan salah satunya ditujukan untuk memperoleh dividen, dan dividen merupakan hasil dari surat saham yang telah dibeli perusahaan, dan itu merupakan investasi jangka panjang. Kita masuk ke soal selanjutnya. Pada soal ini, manakah dari pernyataan di bawah ini yang merupakan persamaan akuntansi? A. Aset ditambah liabilitas sama dengan ekuitas. B. Aset sama dengan ekuitas dikurang liabilitas. C. Liabilitas sama dengan aset dikurangi ekuitas. D. Ekuitas ditambah aset sama dengan liabilitas. Persamaan dasar akuntansi, rumus dasarnya adalah aktiva sama dengan pasiva, di mana untuk aktiva itu sama dengan harta dan pasiva itu berasal dari utang plus modal. Harta sendiri berbentuk bisa aset dan utang adalah liabilitas. Sedangkan modal itu disebut dengan ekuitas. Sehingga ketika kita mencari liabilitas, rumusnya adalah aset dikurangi modal. Maka jawabannya adalah C. Liabilitas sama dengan aset dikurangi ekuitas. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Pada soal ini, manakah yang merupakan pengguna eksternal informasi akuntansi? A. Serikat pekerja, B. Direktur keuangan, C. Karyawan perusahaan, D. Manajer. Pengguna informasi akuntansi ada dua macam. Yang pertama, pengguna internal, di mana pengguna internal ini adalah pihak-pihak yang mengelola manajemen perusahaan, seperti manajer, kemudian karyawan, kemudian direktur perusahaan. Adapun yang kedua, pengguna informasi akuntansi adalah pengguna eksternal, di mana untuk pengguna eksternal adalah para pengguna akuntansi atau para pengguna informasi akuntansi yang merupakan partner dari pengguna
internal informasi akuntansi seperti masyarakat, kemudian serikat pekerja, kemudian pemerintah, dan yang lain-lain. Sehingga jawabannya adalah A. Serikat pekerja. Soal selanjutnya, PT Kelana menggunakan jurnal khusus untuk penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, dan penjualan. Untuk pembelian dan penjualan hanya dilakukan dengan menggunakan kolom tunggal. Dicatat di manakah transaksi retur penjualan? A. Pembelian, B. Pengeluaran kas, C. Penerimaan kas, D. Jurnal umum. Jurnal khusus dalam akuntansi ada 4 macam. Yang pertama, jurnal penerimaan kas, digunakan untuk segala transaksi yang berkaitan dengan penjualan secara tunai. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas, digunakan untuk perusahaan yang berkaitan dengan pembelian secara tunai. Kemudian jurnal pembelian digunakan untuk mencatat segala pembelian yang dilakukan secara kredit. Kemudian jurnal penjualan, di mana jurnal ini digunakan untuk mencatat penjualan yang dilakukan secara kredit. Adapun untuk transaksi retur penjualan, maka disimpan dalam jurnal umum, sehingga jawabannya adalah D. Pada soal selanjutnya, manakah dari laporan di bawah ini yang meringkas informasi tentang kas masuk dan keluar pada periode tertentu? A. Laporan laba ditahan, B. Laporan posisi keuangan, C. Laporan arus kas, D. Laporan laba rugi. Jawabannya adalah laporan arus kas, C. Laporan arus kas adalah laporan yang berisi tentang kas masuk dan kas keluar pada periode tertentu di perusahaan. Adapun untuk laporan laba ditahan merupakan laporan dasar yang dimiliki oleh perusahaan di mana memuat tentang laba yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu yang tidak dibagikan. Kemudian, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang dimiliki oleh perusahaan berupa neraca, di mana komponennya adalah harta, hutang, dan modal. Kemudian, laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang dimiliki oleh perusahaan di mana terdapat komponen berupa pendapatan dan beban yang dimiliki oleh perusahaan. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.